Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen mengampu mata kuliah genetika Ibu Eva Ariani SPD MSc PhD, dan juga teman-teman yang saya cinta sayangi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Mr. Rujana dengan yang terakhir 112, dan Putri Diana Dea dengan yang terakhir 108, dan Asna Safrida dengan NIM terakhir 105, dan Faidatul Mawadah dengan yang terakhir 106, dan Nur Latifah Ismail dengan yang terakhir 125. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami, yaitu mutasi gen pada sel telur, di mana pada slide pertama akan dipresentasikan oleh saya. Baik teman-teman, di sini apakah sudah tahu semua apa itu mutasi gen? Tahu. Jadi mutasi adalah perubahan permanen pada urutan DNA suatu gen yang menyebabkan perubahan instruksi dan serigala besar fungsi normal protein. Nah, jadi jenis mutasi itu ada mutasi somatik, gametik, mutasi gen, dan mutasi kromosom. Selanjutnya, nah ini jurnal pertama yang kami review. Judulnya yaitu Gen Spectrum and Clinical Traits of 9 Patients with Oocyte Maturation Arrest. Artinya itu spektrum gen dan karakteristik klinis 9 pasien dengan hambatan pematangan oocyte. Nah, tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk menganalisis varian genetik dan karakteristik klinis dari 9 pasien yang terdiagnosis hambatan pematangan oosit melalui analisis retrospektif serta mengidentifikasi dan meluas spektrum mutasi patogen baru melalui whole exome sequencing. Jadi, jurnal ini merupakan referensi ilmiah yang menunjukkan bahwa infertilitas primer pada wanita dapat disebabkan oleh mutasi gen yang merusak mesin biologi sel telur sehingga sel telur tidak bisa matang dan tidak dapat dibuahi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Engel. Selanjutnya yaitu pematangan oosit adalah proses penting dalam oogenesis yang harus diselesaikan agar sel telur siap untuk fertilisasi dan perkembangan embrio yang sukses. Ini gambar gen yang diteliti. Fokus utama dari mutasi gen pada sel telur yaitu kegagalan pembelahan sel atau meiosis yang sangat penting untuk mencapai tahap matang. Gen TUBB8 yang tertera di bagian kiri atas mengkode protein yang menyusun gelendong atau spindle fitur genotip pada keluarga satu. Nah ini maksudnya gambarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua. Jadi jurnal yang kedua ini berjudul Gen Mutation in the Oocyte Maturation, Fertilization, and Early Embryonic Development. Artinya mutasi gen menghambat pematangan oosit, fertilisasi, dan perkembangan embrio awal. Tujuan dari jurnal ini yaitu mengkaji genetik yang menyebabkan gangguan pada pematangan oosit, fertilisasi, dan perkembangan embrio awal yang berkontribusi pada infertilitas wanita. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu mutasi pada berbagai gen yang berperan dalam proses nuklid, sitoplasma, membran sel, dan zona pellucida menyebabkan gangguan pada tingkatan berbeda seperti ares oosit pada berbagai tahap meiosis, gagal fertilisasi, hingga kegagalan pembelahan zigot dan ares embrio. Kata kuncinya itu perkembangan embrio awal, infertilitas wanita, fertilisasi, mutasi genetik, dan pematangan oosit.
Jadi mutasi yang pertama pada faktor nuklir itu ada mutasi PATR2 yang menyebabkan penghentian pematangan oksid dengan mengganggu fungsi protein PATR2 sehingga oksid terhenti pada tahap germinal cycle atau metafase 1. Yang kedua yaitu mutasi gen TRIP13 menyebabkan terhentinya pematangan oksid dengan mengurangi jumlah protein TRIP13 yang berperan dalam perbaikan kerusakan DNA selama meiosis. Yang ketiga, mutasi pada gen WEE2 menyebabkan infertilitas dengan menghambatnya keluar oksid dari tahap metafase 2. Yang keempat, mutasi BPL2 menyebabkan infertilitas dengan menghentikan pematangan oksid pada tahap germinal recycle. Yang kelima, mutasi MEI1 dan REJ114 menghambat perkembangan embrio awal dan menyebabkan infertilitas. Yang keenam, mutasi CBC20 menyebabkan gagal fertilisasi dan ares embrio awal dengan menghambat keluarnya oksid dari tahap metafase 2. Selanjutnya ada mutasi pada faktor sitoplasma. Yang pertama yaitu mutasi TLE6 menyebabkan infertilitas dengan menghambat perkembangan embrio awal yang menyebabkan kematian embrio atau ares pada tahap 2 sampai 4 sel. Yang kedua, mutasi PADI6 menyebabkan fertilitas wanita yang ditandai dengan terhentinya perkembangan embrio sebelum implantasi. Yang ketiga, mutasi NLRP2 dan NLRP5 menyebabkan infertilitas wanita dengan terhentinya perkembangan embrio dini. Yang keempat, FBXO43 menyebabkan infertilitas dengan menurunkan protein FBXO43 dan cyclin B1. Yang kelima, mutasi MOS menyebabkan infertilitas dengan menghambat aktivasi jalur ERK yang penting untuk ares oksid pada metafase 2. Yang selanjutnya ada mutasi pada faktor membran sel. Mutasi PANX1 menyebabkan kematian oksid dan infertilitas dengan mengganggu pada glikosilasi lokasi subseluler serta aktivitas kanal PANX1 yang mengatur pelepasan ATP. Mutasi pada faktor zona pelosida yaitu mutasi gen zona pelosida ZP1, ZP2 dan ZP3 menyebabkan sindrom folikel kosong di mana oksid tidak terbentuk meski folikel berkembang normal. Nah, ini gambarnya. Mutasi faktor genetik menyebabkan defek pada pematangan oksid, fertilisasi dan perkembangan embrio. Mutasi PATL2 dan TBPL2 menyebabkan terhentinya GP di atas itu. Dan yang menyebabkan kematian oksid itu PANX1. Lalu TRIP13 dan TB88 menyebabkan terhentinya metafase 1. Yang itu ada di gambar. Mutasi pada ZP menghasilkan oksid dengan defek zona pelosida. Mutasi pada WEE2, TLE6 dan CBC20 bertanggung jawab atas kegagalan fertilisasi. Nah, ini yang seperti ini. Salah satu faktor penyebab kegagalan pembelahan zigot adalah BTG4 dan TDPL2. Lalu mutasi pada PAD6, NLRP2, NLRP5, RCI14, FBXO43, MEI1 dan CBC20 menghambat perkembangan embrio. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter ketiga. Jurnal yang ketiga yaitu sinyal hormon juvenil meningkatkan ovulasi dan mempertahankan bentuk sel telur dengan menginduksi ekspresi gen matris ekstraseluler. Tujuannya yaitu untuk menganalisis sinyal hormon juvenil yang meningkatkan ovulasi dan menjaga bentuk telur dengan cara mengatur ekspresi gen matris ekstraseluler pada
ovarium dan jaringan terikat. Kesimpulannya yaitu penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasilnya hormon juvenil dapat mengatur kunci dalam reproduksi serangga karena menghubungkan regulasi molekuler dengan proses mekanis untuk memastikan ovulasi dan bentuk telur yang tepat. Kuncinya yaitu peran hormon juvenil dalam mengatur ekspresi gen matris ekstraseluler yang berhubungan dengan kontraksi otot ovarium serta membentuk bentuk telur pada drosofila. Mutasi gen itu merupakan suatu perubahan pada DNA dan suatu gen. Mutasi ini terjadi pada gen yang berperan dalam pembentukan atau fungsi sel telur. Mutasi ini juga bisa dapat mengganggu pertumbuhan, pematangan maupun pelepasan telur. Sel telur itu dapat mengalami migrasi kolektif tegak lurus terhadap sumbu anterior yang menyebabkan ruang telur berotasi di dalam membran basal di sekitarnya. Ruang telurnya itu awalnya berbentuk bulat dan secara progresif menjadi elips selama oogenesis. Ruang telurnya itu terus memanjang karena kontraksi osilasi dan yang dimediasi meiosis dan oosit tumbuh secara dramatis karena penyerapan protein kuning telur setelah tahap pertumbuhannya berhenti dalam fase aktif pemanjangan ruang sel telur. Ovulasi ini tahap penting reproduksi yang dikendalikan molekul sinyal seperti oktopanin serta melibatkan kontraksi ritmis otot ovarium. Gangguannya pada otot epital akibat mutasi gen IRM atau penurunan pesinyalan FGF dan WNT dapat menyebabkan kontraksi abnormal. Selanjutnya akan dijelaskan dengan peserta keempat. Baik, selanjutnya kita menuju ke jurnal yang keempat. Nah, judulnya itu analisis skala besar terhadap mutasi de novo mengidentifikasi gen risk untuk infertilitas wanita yang ditandai dengan cacat oosit dan embrio dini. Jadi tujuan penelitiannya adalah peran mutasi de novo atau DNMS pada infertilitas wanita dengan hambatan pematangan oosit dan perkembangan embrio awal melalui identifikasi DNMS yang berpotensi menyebabkan kegagalan ART. Analisis keterkaitan gen dengan jalur reproduksi perempuan, uji fungsional gen dan kandidat, terutama tuba A, terkait stabilitas mikrotubulus dan perkembangan oosit atau embrio. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu menegaskan bahwa DNMS berperan penting dalam infertilitas wanita dengan mutasi pada tuba 4A yang mengganggu stabilitas mikrotubulus, pematangan oosit dan perkembangan embrio. Temuan ini membuka peluang pemanfaatan DNMS sebagai penanda genetik untuk diagnosis dan intervensi klinis pada kegagalan ART. Kata kuncinya itu ada family infertility, de novo mutations, reproduksi, tuba 4A, mikrotubule stability. Nah, ini ada teori yang ada di dalam jurnal tersebut. Yang pertama ada dari mutasi de novo, yaitu kayak mutasi baru yang muncul pada individu, bukan diwariskan dari orang tua. Terus yang kedua itu ada dari jalur reproduksi dan ontologi. Itu mempengaruhi gen-gen yang berperan dalam meiosis, perkembangan embrio dan diferensiasi reproduktif yang merupakan proses fundamental kesuburan wanita. Terus yang ketiga itu ada instabilitas mikrotubulus. Ini dapat mengganggu di
dimeriasi tubulin A atau B menyebabkan mikrotubulus tidak stabil atau menghambat pematangan oosit dan perkembangan embrio. Terus yang terakhir itu ada teori uji fungsional. Efek mutasi diuji pada oosit atau zigotikus yang terbukti menghambat eksklusi badan tutup dan pembentukan blastosis. Itu gambarnya di sini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jurnal kedua. Nah, jurnal ini tuh artinya judulnya yaitu investigasi tentang mutasi genetik yang mempengaruhi kualitas embrio, oosit dan sperma dalam persiapan kegagalan IVF. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengkaji mutasi genetik yang mempengaruhi kualitas oosit, embrio dan sperma sebagai penyebab infertilitas dan kegagalan IVF. Kesimpulannya dari jurnal ini yaitu mutasi gen pada sel telur manusia itu dapat mengganggu pematangan, fertilisasi hingga perkembangan embrio awal sehingga menyebabkan infertilitas dan kegagalan IVF. Nah, kata kunci dari jurnal ini itu ada pembukaan IVF, kualitas oosit, kualitas sperma dan kegagalan IVF dan mutasi gen. Selanjutnya yaitu mutasi gen penting yang mempengaruhi kualitas oosit dan embrio awal. Nah, di sini kita lihat bahwa gambar yang di atas itu merupakan gambar gen muatan yang mempengaruhi kualitas oosit. Gambar yang ini itu mempengaruhi oosit. Nah, gen yang mempengaruhi kualitas oosit itu ada tuh BB8. Gen ini tuh dapat merusak pembentukan spindle meiosis sehingga oosit itu gagal matang dan bisa membentuk zigot multipromukleus. Kemudian yang kedua yaitu ada PATL2. Mutasi ini tuh dapat menyebabkan oosit berhenti pada tahap vesikel germinal atau IVRS. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada MECI1. Mutasi gen ini itu dapat mengganggu proses meiosis sehingga oosit gagal berkembang normal. Kemudian yang kedua yaitu ada WEE2. Nah, mutasi ini tuh dapat mengakibatkan oosit tampak matang tetapi tetap gagal dibuahi. Kemudian yang terakhir yaitu ada ZP1, ZP2 dan juga ZP3. Nah, mutasi ini tuh mutasi pada gen ini tuh menyusun zona perisida sehingga membuat lapisan pelindung oosit menjadi abnormal. Kemudian untuk yang mutasi gen yang mempengaruhi kualitas embrio awal, di sini ada gambar embrio gambar awal embrio. Nah, gen yang mempengaruhi kualitas embrio awal itu ada BT-G4, yaitu mutasi ini dapat mengganggu degradasi mRNA maternal setelah fertilisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada CHK1. Mutasi ini meningkatkan aktivitas kinase berlebih yang menghambat fungsi promukleus. Kemudian selanjutnya yaitu ada SCMJ genes, yaitu diantaranya terdapat PADI6, TLC6, KHDC3L, MLLP5, LEC114. Mutasi gen ini itu mutasi gen kompleks maternal ini itu dapat menghentikan perkembangan embrio pada tahap dan blastocista. Dan selanjutnya itu ada pembahasan mutasi genetik pada sel telur manusia dan implikasinya terhadap infertilitas atau kegagalan IVF. Contohnya itu ada mutasi genetik pada oosit itu dapat mempengaruhi berbagai tahap reproduksi mulai dari awal pematangan oosit tadi, fertilisasi dan pembelahan zigot hingga awal perkembangan embrio. Kemudian yang kedua itu ada efek klinis seperti kegagalan IVF atau ICS yang berulang. Kemudian penelitian genetik ini juga menunjukkan hubungan yang kuat antara varian gen tersebut dengan penurunan kualitas oosit serta rendahnya keberhasilan IVF. Kemudian tentu juga potensi terapi penggunaan inhibitor CHK1 tadi pada kasus tertentu itu dapat memprediksi risiko infertilitas. Kemudian mutasi genetik pada sel telur manusia itu merupakan salah satu penyebab penting dalam penularan IVF dan infertilitas wanita. Kemudian ini ada
meiosis dalam bahasa. Terima kasih. Selanjutnya yang mau bertanya langsung Saya akan diri guys. Pertanyaannya di jurnal pertama tadi kan ada model WS metode yang umum itu bisa diperoleh juga dapat menggunakan pola genome sequencing. Kenapa pilih WSE daripada WSE? selanjutnya satu penanya lagi. Oh, sudah. Maaf ya. Nggak mau, Minggu depan. nggak boleh. Baik, izin menjawab yang punya kita tadi ya. Itu apa perbedaan utama antara mitosis dan meiosis dalam perkembangan sel? Nah, perbedaannya itu ya kalau di mitosis itu menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk atau diploid. Itu tuh berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan kalau di mitosis. Nah, kalau di meiosis itu menghasilkan 4 sel anak yang tidak identik dengan itu induknya atau haploid yang berfungsi sebagai pembentukan gamet dalam reproduksi seksual. Kok lama? Nah, terima kasih. Belum nyampe. Jadi untuk pertanyaan yang satu itu metode WES itu menjadi kunci utama karena berfokus pada pengurutan eksom, yaitu sekitar 1-2% dari dalam genom manusia yang merupakan wilayah kode protein. Dan juga WES ini menawarkan cakupan yang sangat luas, yaitu mencakup sekitar 20.000 gen dalam satu kali uji. Jadi WES ini memberikan keseimbangan terbaik antara cakupan genom yang komprehensif pada bagian paling relevan dengan biaya yang lebih rendah daripada WGS, Whole Genome Sequencing. Seperti itu.